menjadi 5. Bid'ah itu terbagi menjadi 5. Jadi kadang-berataan bid'ah itu haram. Yang pertama bid'ah muharramah. Pertama bid'ah yang haram, yang diharamkan. Nah ini yang termasuk dalam hadis tadi. Barang siapa yang membuat-buat di dalam urusan kami yang bukan daripada urusan kami, maka itu tertolak. Nah ini nih bid'ah yang haram. Contohnya apa? Ya tadi sholat subuh 4 rakaat atau sholat maghrib diubah menjadi 6 rakaat misalnya. Nah itu bid'ah yang diharamkan. Termasuk juga bid'ah yang diharamkan adalah di hari Asyura. Bebuhan Syiah biasanya di hari Asyura itu bebuhan Syiah, aliran Syiah. Itu kalau di hari Asyura mereka kadang kayak kita bang, kita kan bulah bubur apa Asyura, bepuasaan, bersedekah. Itu gawian kita di hari Asyura, menyantuni anak yatim. Kalau orang-orang ini Syiah ini di hari Asyura gawiannya ya Husain, ya Husain, sambil menyayat-nyayat awaknya dengan parang. Sampai anaknya yang masih halus, masih umur 2 tahun 3 tahun tuh kepalanya dianu pakai parang. Ya Husain, ya Husain. Mereka beranggapan dengan seperti itu makin mendekatkan mereka dengan Allah, makin mendekatkan mereka dengan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Karena di hari Asyura itu ceritanya Sayyidina Husain itu dibunuh. Sayyidina Husain itu dibunuh. Jadi mereka meratapi dibunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dengan cara apa mereka meratapinya tadi? Dengan cara itu. Jadi, ya parang nih. Parang ini di kanan parang, di kiri parang. Ya Husain, ya Husain. Jadi berdarahan awak. Anaknya dianui juga kepalanya. Mereka beranggapan paling kalau lebih banyak darahnya, makin banyak darahnya keluar, makin Allah bangga kepadanya. Makin Sayyidina Husain merasa bangga dengannya. Nah ini salah, ini bid'ah yang haram. Nah ini yang tadi diterima. Mereka beranggapan itu baik, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada juga bid'ah mandubah, bid'ah yang disunnahkan. Kada pernah diajarkan pada zaman Nabi, tapi disunnahkan. Apa itu? Di antaranya binaul ma'ahid, membangun pondok pesantren. Pada zaman Nabi itu kan ada pesantren, adalah Rasulullah kisahnya sidin itu maulah pesantren. Ada pesantren apa? Pada pernah ada terdengar Rasulullah itu diisi pesantren. Pesantren itu ada setelah Rasulullah meninggal, setelah Rasulullah wafat, hanya ada orang-orang maulah pesantren. Pada zaman Rasulullah adalah ujian-ujian tuh kan ada. Maulah pesantren kan ada yang ujian para sahabat berujian. Ayo ujian 10 soal nih ujiannya kan ada. Kan ada kisahnya sahabat ujian ada rapotnya kan ada. Nah, jadi maulah pondok pesantren itu bid'ah, kada pernah diajarkan di zaman Rasulullah, tapi hukumnya apa? Hukumnya adalah disunnahkan. Karena dengan dibuatnya pesantren tadi, maka di situ akan banyak orang mendapatkan ilmu agama, banyak orang Islam paham dengan agamanya, disunnahkan. Kemudian ada lagi contoh bid'ah sunnah, bid'ah yang sunnah, yaitu sholat tarawih lebih daripada 11 rakaat. Kalau menurut Sayyidah Aisyah kan Rasulullah itu sholat tarawih 11 rakaat saja. Menurut Sayyidah Aisyah tarawihnya Rasulullah 11 rakaat saja. Tapi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengadakan tarawih. Sayyidina Umar mengadakan tarawih 23 rakaat. Nah kayak kita gawi di sini. Kayak apa itu? Nabi Muhammad tarawih 11 rakaat, kita 23 rakaat. Berarti kada sama lawan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah itu haram? Kada haram. Itu bid'ah mandubah, bid'ah yang disunnahkan hukumnya. Karena dalam riwayat yang lain pun Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak mengerjakan sholat. Jadi hendak dilebihi pada 11 boleh 23 rakaat kita menggawi. Ada juga Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal anak sidin ditakoni Imam Hanbal itu kalau berapa rakaat?
Maka dijawab, Sidin sholatnya 300 rakaat. 300 rakaat. Rasulullah sembahyangnya 11 rakaat, Sidin 300 rakaat. Rasulullah kada mengajarkan lah. Rasulullah kada menyontohkan yang 300 rakaat tadi, apakah itu salah? Nah, itu tetap disunnahkan hukumnya. Ada lagi bid'ah, itu bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Kada pernah dicontohkan oleh Rasulullah tapi wajib digawi. Apa itu? Yaitu jama'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran. Pada zaman Rasulullah, Quran itu kadanya nang kaya ini, kadang nang kaya ini, kayak 30 juz langsung kada. Zaman Rasulullah tuh Al-Qurannya berlembar-lembar aja. Ada yang ditulis di daun, sedikit-sedikit aja tuh, kada langsung 30 juz, ditulis di batu-batu yang tipis, ada yang ditulis di pelepah kurma. Nah, kayak itu cara orang menulis mushaf dahulu, menulis ayat-ayat Al-Quran dahulu, belum dibukuakan menjadi 30 juz. Maka pada zaman Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar dan sampai kepada zaman Sayyidina Utsman, Al-Quran tadi dikumpulkan jadi 30 juz, ditulis menjadi 30 juz. Nah, itu kada pernah diajarkan pada zaman Nabi. Nabi kada pernah menyuruh kumpulkan Al-Quran menjadi 30 juz, kada pernah menyuruh. Apakah itu diharamkan? Kada. Itu kada diharamkan. Itu adalah bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib digawi. Kenapa wajib? Karena kalau kada dibukuakan, itu hilangan itu Al-Quran. Kalau kada dibukuakan jadi 30 juz, hilangan Al-Quran tadi. Nah, kayak apa kita umat akhir zaman ini membaca Al-Quran kada kawal lagi? Sedangkan pada ketika itu banyak Al-Quran yang sudah meninggal. Kalau sudah penghafal Quran meninggalan, pas habis berataan Al-Quran belum ditulis 30 juz, maka Al-Quran bisa-bisa hilang. Maka wajib hukumnya membukukan Al-Quran jadi 30 juz. Nah, ada lagi bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh. Contohnya tazyinul masjid, menghiasi masjid. Masjid itu yang penting itu ibadahnya digawi, di situ ibadah kepada Allah, bukan hiasan-hiasannya. Jadi kalau pian menjadi panitia masjid, jangan pina hendak menghiasi masjid benar, tulisan ini, tulisan itu, macam-macam diulah di masjid tadi itu. Masjid ini nah kayak apa? Supaya jamaah itu banyak, bukan supaya masjid tadi dihias. Menghiasi masjid hukumnya makruh. Pada zaman Nabi kada ada kisahnya menghias masjid itu, kada ada kisahnya. Tapi masjidnya makmur, banyak orang berjamaah di situ. Nah, kayak itu tuh yang diajarkan tuh kayak itu. Diulah masjid tadi jadi nyaman, karena nyaman orang hadir, tidak harus dengan banyak hiasan-hiasan dan lain sebagainya. Dan dimakruhkan pula, contoh bid'ah yang makruh, makan di jalan, makan di pinggir jalan, sambil melihat orang lewat tuh makruh, bid'ah makruhah. Tujuh benar duduk pinggir jalan melihat orang, tiap orang lewat dikomentari, majar hirangnya. Batu datang pulang acil-acil berkendaraan, majar lamaknya. Duduk di pinggir jalan, makan sambil duduk di pinggir jalan, ini hukumnya bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh. Kada pernah diajarkan pada zaman Nabi duduk di pinggir jalan kayak itu, makan duduk di pinggir jalan. Kemudian bid'ah mubahah, bid'ah yang boleh. Bid'ah yang boleh contohnya adalah makan makanan yang hanyar-hanyar, nah makanan macam-macam. Kalau ada spaghetti, ada apa ngarannya, ya macam-macam makanan-makanan olahan-olahan pada zaman wayah ini itu, nah yang kada pernah diulah pada zaman Nabi. Makanan tadi, makan untuk, makan gorengan apa ngarannya, pisang goreng, makan bakwan, itu bid'ah, kada pernah diajarkan oleh Nabi, kada pernah dicontohkan oleh Nabi, tapi boleh digawe.
Ini kalau orang salah paham lawan hadis ini, kada boleh aja makan sanggar, kada boleh. Nabi kada pernah makan sanggar. Buh ngalih banget kita. Jadi makanan-makanan yang hanyar, yang nyaman, ulahan-ulahan orang hanyar, orang wayah ini boleh dimakan. Itu bid'ah mubahah, ada masalah. Dan kendaraan-kendaraan, menaiki kendaraan-kendaraan zaman sekarang, menaiki pesawat, menaiki Vespa, menaiki mobil, itu hukumnya boleh. Walaupun Nabi Muhammad kada pernah naik pesawat, kada pernah Nabi Muhammad naik kendaraan apa tadi itu Vespa, Skopi dan lain sebagainya, kada pernah. Nabi Muhammad kada pernah naik mobil, tapi boleh kita menggawinya, itu kada diharamkan. Jadi di dalam memahami hadis tadi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang membuat-buat di dalam urusan kami ini, maksudnya dalam agama kami ini, ma laysa minhu, yang bukan daripadanya, yang bukan daripada agama kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak, itu kada berataan. Nah, masih tergantung juga lagi. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah.